Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi ini kembali kita melanjutkan pembahasan tentang mengenal bulan Sya'ban. Sebagai lanjutan dari materi kita sebelumnya, kita telah menyelesaikan materi tentang mengenal bulan Rajab. Dan sekarang kita masih di bulan Rajab. Namun sebagai pengantar untuk menuju bulan berikutnya, kita akan membahas tentang bulan Sya'ban. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama yang akan kita bahas adalah mengenai asal penamaan. Kenapa Sya'ban disebut Sya'ban? Baik, coba di share screen. Alhamdulillah. Sya'ban disebut dengan Sya'ban dari kata Sya'bun yang artinya cabang. Intaliku ila narin dhi thalati syu'ab. Pergilah kamu, ketika Allah mengatakan kepada penduduk neraka, Allah Subhanahu wa taala mengatakan neraka itu disebut apinya punya dhi thalathi syu'ab, punya 3 cabang. Intaliku ila dhillin dhi thalathi syu'ab, la dhalilin wa la yughni minal lahab. Sehingga kondisi nerakanya bercabang-cabang, apinya bercabang-cabang, maka dia bisa membakar ke arah manapun. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut suku itu dengan syu'ub. Inna khalaqnakum min dzakarin ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Dan aku jadikan kalian syu'uban, bercabang-cabang. Karena syu'ub itu adalah suku yang menjadi cabang besar bagi manusia. Dan Sya'ban disebut Sya'ban dari kata sya'bun yang artinya kelompok atau golongan. Yatasya'ab, mereka berkelompok-kelompok, mereka bergolong-golongan, bercabang-cabang menjadi banyak kelompok dan golongan. Dan bulan ini dinamakan dengan bulan Sya'ban karena pada bulan ini masyarakat jahiliyah terpisah menjadi beberapa kelompok untuk melakukan peperangan. Apa sebabnya? Karena sebelum Sya'ban itu bulan apa? Bulan Rajab. Karena sebelum Sya'ban adalah bulan Rajab, di mana posisi bulan Rajab ini adalah bulan haram yang mereka dilarang untuk berperang, dilarang untuk mendolimi sesama suku, dilarang untuk keluar dalam rangka menyerang suku yang lain. Maka begitu Rajab ini berakhir, dendam-dendam yang belum selesai itu diselesaikan di bulan Sya'ban. Ketika Rajab berakhir, maka Sya'ban mereka langsung berpencar. Dan seperti yang kita pahami, masyarakat jahiliyah mereka adalah masyarakat yang belum memiliki kerajaan dan belum punya negara. Sehingga masyarakat jahiliyah dulu terdiri dari suku kecil-kecil. Ini misalnya sebuah pulau Arab ya. Ini kota Mekah, di sini ada Madinah.
Di sini ada Madinah. Nah, di kota-kota ini ada beberapa kota juga sekitarnya. Mereka terdiri dari suku-suku kecil. Penguasanya adalah kepala-kepala suku ini. Ada suku yang besar, ada suku yang kecil. Suku yang makin besar, anggotanya makin banyak, biasanya lebih penangan dibandingkan suku kecil yang anggotanya kecil. Di Madinah ada dua suku besar, yaitu apa? Aus dan Khazraj. Dua suku besar Aus dan Khazraj ini ketika tinggal di Madinah, mereka juga terdiri dari suku-suku kecil dan sangat rentan dengan yang namanya pertempuran. Maka antara satu suku dengan suku yang lain saling berperang, saling mencaplok, saling menguasai. Maka dari situlah kemudian pada waktu di selain bulan-bulan haram sering terjadi yang namanya peperangan. Nah, hidup dalam situasi seperti itu sangat tidak aman, sehingga mau bergerak takut jangan-jangan nanti ditangkap oleh suku yang lain terus dibunuh. Mau bergerak lagi khawatir jangan-jangan nanti berhadapan dengan suku yang lain sehingga dia akan dimusuhi dan seterusnya. Maka dalam posisi ini mereka hanya bisa banyak diam dan tinggal di tempat tinggalnya. Baik, kita tinggalkan penjelasan tentang asal nama. Berikutnya kita akan beralih ke amalan sunnah di bulan Sya'ban. Ada apa di bulan Sya'ban? Maka jawabannya adalah ada amalan sunnah di bulan Sya'ban. Dan ini yang lebih penting untuk kita pahami, karena berkaitan dengan bulan Sya'ban sendiri. Ada sejarah apa? Saya tidak tahu banyak. Namun yang berkaitan dengan kita, adalah apa yang harus kita lakukan ketika sudah memasuki bulan Sya'ban. Berikut beberapa amalan di bulan Sya'ban. Amalan yang pertama adalah memperbanyak puasa sunnah selama bulan Sya'ban. Jadi kalau diminta untuk membandingkan antara Sya'ban dengan Rajab, di dua bulan ini mana yang lebih dianjurkan untuk memperbanyak puasa sunnah? Yang dalilnya sahih riwayat Bukhari Muslim itu bulan Sya'ban. Yang dalilnya sahih riwayat Bukhari Muslim justru ada di bulan Sya'ban. Kalau kemarin di bulan Rajab, dalilnya riwayat Ahmad, itu pun dalil jauh. Dalil jauh dalam arti untuk bisa memahaminya harus ditarik kesimpulan yang jauh, di mana Nabi SAW menganjurkan puasa di bulan Rajab karena Rajab adalah bulan haram. Sehingga ketika ada seorang sahabat yang dia rajin berpuasa, kemudian diberi oleh Nabi SAW nasihat, berpuasalah di bulan haram. Sum ashhurul hurum, lakukanlah puasa di bulan haram. Nah, makna bulan haram tidak hanya Rajab saja, masih ada beberapa bulan haram yang lain. Karena bulan haram jumlahnya ada berapa? Ada 4. Apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Sehingga anjuran puasa di bulan Rajab itu masuk dalam lingkaran anjuran puasa di bulan haram. Sementara kalau anjuran puasa di bulan Sya'ban itu ada hadis khusus dan jumlahnya beberapa hadis, tidak hanya satu, dan rata-rata adalah hadis riwayat Bukhari Muslim berdasarkan persaksian dari para istri Nabi SAW. Di antaranya keterangan dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftir. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa beberapa hari sampai kami katakan kayaknya beliau tidak pernah tidak puasa.
Tiap hari beliau puasa. Dan terkadang beliau tidak puasa terus, hingga kami mengatakan beliau tidak melakukan puasa. Karena puasa itu kan nggak kelihatan. Lalu ketika istri beliau mau menyuguhkan sesuatu, maka muncul pertanyaan, ini Nabi puasa atau tidak? Kayaknya kok beliau nggak puasa. Kayaknya beliau puasa. Melihat rutinitas sebelumnya. Lalu kata Aisyah radhiyallahu anha, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan." Dan aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa sebulan penuh kecuali Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan saya tidak melihat beliau berpuasa yang lebih sering melebihi puasa di bulan Sya'ban. Saya tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih sering puasa sunnah melebihi puasa di bulan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik. Sehingga keberadaan puasa di bulan Sya'ban itu dianjurkan untuk dilakukan sering, disebutkan dalam hadis muttafaq alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya, mengenai hikmah atau alasan kenapa dianjurkan untuk berpuasa di bulan Sya'ban. Ulama berbeda pendapat tentang hikmah dianjurkannya memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, mengingat adanya banyak riwayat tentang puasa ini. Pendapat yang paling kuat adalah keterangan yang sesuai dengan hadis Usamah bin Zaid. Beliau pernah bertanya, "Ya Rasulullah, fama ra'aitu aktsara siyaman minhu fi syahrin min Sya'ban." Aku belum pernah melihat Anda berpuasa dalam satu bulan sebagaimana Anda berpuasa di bulan Sya'ban. Kok sering sekali berpuasa di bulan Sya'ban? Hampir tiap hari itu puasa di bulan Sya'ban. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyampaikan alasan. Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu. Bulan Sya'ban adalah bulan yang sering dilalaikan oleh orang. Baina Rajabin wa Ramadan, karena bulan ini terletak di antara Rajab dan Ramadan. Kenapa sering dilalaikan oleh orang? Bulan ini adalah bulan menjelang puasa wajib, sehingga orang nggak kepikiran kalau berpuasa di bulan Sya'ban. Akhirnya banyak orang tidak puasa di bulan Sya'ban. Jarang orang rajin puasa di bulan Sya'ban. Maka Nabi SAW ingin tampil beda. Di saat banyak orang lupa kepada Allah, Rasulullah SAW justru menjadi orang yang rajin ingat Allah. Dan ibadah di waktu banyak orang lupa kepada Allah, nilainya lebih besar. Makanya ada sebuah hadis, ini jadi kaidah ya, ibadah di waktu banyak orang lupa kepada Allah, nilainya lebih besar. Nilai ibadah itu beragam, tergantung dari apa? Dari suasana. Salah satunya adalah nilai ibadah itu semakin besar karena latar belakang. Nilai ibadah semakin besar nilainya karena latar belakang kondisi lingkungan. Bagaimana bentuknya? Ketika ibadah itu dilakukan di lingkungan yang dimana orang lupa kepada Allah, maka nilai ibadahnya semakin besar ya.
Di sini ada lingkungan 1, ini lingkungan 2. Yang ini lebih rajin ibadah dibandingkan lingkungan 2. Nah, melakukan ibadah di sini nilai pahalanya lebih besar. Yang dimaksud lingkungan itu bukan sifatnya lingkungan tempat kita tinggal, tapi maksudnya adalah suasana ketika kita berada di situ. Seperti pasar misalnya. Pasar biasanya orang ingat Allah atau lupa apa? Di pasar, Pak. Pernah lihat tahlilan di pasar? Atau yasinan di pasar? Enggak. Sehingga yang namanya pasar yang diingat orang adalah nek gak barang ya duit. Nek gak ngitung barang, ngitung duit. Kalau enggak menghitung barang, mereka ngitung uang. Sehingga ibadah di pasar itu jarang kita jumpai. Orang dzikir di pasar, sholawatan di pasar, atau tahlilan di pasar, itu jarang. Adanya orang sibuk dengan harta. Maka di saat orang beribadah di pasar, nilai pahalanya lebih besar. Ya, contoh pasar misalnya. Ibadah di pasar itu bentuknya gimana, Pak? Masuk sholat di pasar. Yang dimaksud misalnya dzikir. Misalnya dzikir. Dzikir di pasar nilai pahalanya lebih besar. Maksudnya kenapa lebih besar? Karena dia dilakukan di saat orang lupa kepada Allah. Dan tempat yang semisal dengan ini banyak. Tempat wisata, bandara, stasiun, terminal, mall, apalagi ya. Kadang orang masuk mall itu ketika masuk masih terang benderang, keluar gelap gulita. Loh, kok ternyata wis maghrib, gak kroso ya. Waktu dia muter-muter apa? Gak kroso. Ngerti-ngerti metu-metu wis maghrib, udah gelap. Waktu dia masuk kayaknya masih terang benderang, sore gitu. Begitu dia keluar sudah gelap gulita. Karena dia tidak merasa sebenarnya di tempat itu dia menghabiskan banyak waktu dan dia tidak berzikir. Baik, hadisnya seperti ini. Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadis yang sahih, man dakhala suq faqal. Coba kita baca hadisnya. Saya pilihkan yang lebih mudah untuk dibaca. Ya. Hadis riwayat Tirmidzi dari Salim bin Abdullah bin Umar. Dari Salim anaknya Ibnu Umar. Dari ayahnya, dari kakeknya. Kakeknya berarti siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qala fis suq," barang siapa yang mengatakan kalimat berikut ketika di pasar. Siapa yang membaca kalimat berikut ketika di pasar? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang membaca kalimat berikut ketika masuk pasar, kataballahu lahu alfa alfi hasanatin, maka Allah akan mencatat untuknya 1.000.000 pahala. Wa maha anhu alfa alfi sayyi'atin, dan akan Allah hapus darinya 1.000.000 dosa. Wa bana lahu baitan fil jannah, dan Allah akan membuatkan untuknya rumah di surga. Masya Allah. Amalannya ringan atau berat, Pak? Ringan atau berat? Masuk pasar membaca doa ketika masuk pasar. Kalimatnya sederhana. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khairu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada tambahan yuhyi wa yumit,
wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu. Ada tambahan ini ya. Kalimat dasarnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi disisipi dengan tadi yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka dicatat untuknya 1.000.000 pahala, dihapuskan 1.000.000 dosa, dibangunkan rumah di surga. Yang menjadi pertanyaan, kenapa doa yang ringan semacam ini nilainya besar? Karena dia dilakukan di saat orang lupa kepada Allah. Sehingga orang ini pada waktu masuk pasar dia zikir, menunjukkan dia punya ketergantungan yang kuat dalam hatinya kepada Allah. Sehingga di tengah orang lupa kepada Allah, dia justru ingat Allah. Di tengah orang lupa kepada Allah, dia justru zikir. Itulah kelebihan bagi mereka yang zikir ketika masuk pasar. Ya, apalagi ketika Bapak Ibu punya aktivitas di pasar, dodolan ning pasar, bakul ning pasar. Wah, itu bisa punya banyak peluang pahala apabila sering membaca doa seperti ini ketika masuk pasar. Wallahu alam. Baik, maka mari kita hafalkan kalimat ini dan kita amalkan. Kalau ke pasar, baca doa ini. Demikian pula ketika Nabi SAW menjelaskan tentang doa pada waktu orang itu ngelilir. Doa saat ngelilir. Ngelilir itu bahasa Indonesianya apa, Pak? Mengilir. Nggak ada ya bahasa Indonesia ngelilir itu. Terjaga, bangun tuh belum tentu ngelilir ya. Bangun, kalau ngelilir kan bangun tidur lagi ya. Nggih. Kalau bangun tidak tidur lagi seperti bangun subuh, terus kalian sholat subuh, beraktivitas, itu kita sebut bangun. Kalau ngelilir, Masya Allah, itulah keterbatasan bahasa Indonesia. Sehingga bahasa itu kalau kosakatanya terbatas, maka ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan. Dan bahasa yang kosakatanya paling banyak itu bahasa Arab. Maka yang kecil-kecil ada penjelasannya. Kalau bahasa itu baru, biasanya kosakatanya terbatas. Kita akan baca di sini. Man ta'arra minal lail, barang siapa yang terbangun di malam hari lalu tidur lagi. Apa namanya tadi? Ngelilir. Terbangun di malam hari tidur lagi, gitu aja. Faqala, siapa yang ngelilir lalu dia membaca kalimat berikut. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Siapa yang ngelilir lalu dia membaca kalimat ini. Thumma qal, kemudian dia membaca Allahumma gfirli, atau dia berdoa ustujibala, maka doanya diijabai. Misalnya jam 2 bangun, kan masih ngantuk ya, jam 2 turu sik. Tapi jenengan baca doa ini, jam 1 bangun, kaget terus bangun, maka baca doa ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma gfirli. Kemudian Anda berdoa lagi, Allahumma gfadni, Allahumma. Doanya diijabai.
Fa in tawaddaa, kalau dia berwudu, wa shalla, dan salat, kubilat salatuhu, maka salatnya diterima. Dan hadis ini sahih riwayat Bukhari. Kenapa dzikir yang sederhana ini ketika dibaca punya nilai besar sampai bisa menjadi sebab doa mustajab? Karena dzikir ini dibaca dalam situasi umumnya orang itu berat untuk dzikir. Dzikir ini dibaca dalam situasi umumnya orang berat untuk dzikir. Kapan umumnya orang itu berat untuk dzikir? Ya ngantuk tadi. Orang ngelilir itu bawaannya apa, Pak? Apa yang Anda lakukan ketika ngelilir? Goleki bojone atau goleki HP ne? Nyari yang mana, Pak? Hah? HP. HP lebih penting daripada kita pasti akan melakukan aktivitas yang kita anggap paling penting. Nyari HP, lihat WA, update status, merem. Itulah yang kita lakukan ketika ngelilir. Maka kalau kesempatan ngelilir itu kita manfaatkan untuk membaca dzikir ini, insya Allah nilainya lebih besar. Baca la ilaha illallah tadi sampai akhir, kemudian berdoa. Silahkan berdoa apapun. Dalam situasi ketika Anda butuh, mintalah kepada Allah, terutama bagian yang sangat Anda butuhkan, karena ini adalah kesempatan yang mustajab. Itulah yang menjadi rahasia kenapa Nabi SAW rajin puasa di bulan Sya'ban, karena pada waktu itu banyak orang yang lupa kepada Allah Ta'ala. Kemudian alasan yang kedua, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Dan bulan Sya'ban adalah bulan di mana amal hamba itu dilaporkan kepada Rabbul Alamin, dilaporkan kepada Allah. Fa ahabbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Maka aku ingin amalku dilaporkan dalam keadaan aku puasa. Aku ingin saat amalku dilaporkan dalam keadaan aku sedang puasa. Dan pelaporan amal itu ada yang sifatnya pekanan, ada yang sifatnya tahunan. Kalau pekanan dilaporkan setiap Senin Kemis. Kalau tahunan dilaporkan setiap Sya'ban. Dan ada pelaporan harian. Pelaporan harian itu kapan? Setiap subuh dan asar. Dan masing-masing disebutkan dalam hadis yang sahih. Tentang pelaporan tahunan ada di hadis Usama bin Zaid ini. Hadis Usama bin Zaid, di mana beliau bertanya kepada Nabi SAW mengenai alasan mengapa Rasulullah SAW rajin puasa di bulan Sya'ban. Lalu Nabi SAW menjelaskan ada dua alasan. Bulan ini banyak orang lupa untuk puasa, orang tidak berpuasa di bulan ini. Alasan yang kedua, di bulan Sya'ban amal hamba itu dilaporkan menuju Rabbul Alamin. Lalu mengenai laporan pekanan, yaitu setiap Senin Kemis. Turfa'ul a'mal ila Rabbil Alamin. Berikut hadisnya. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Mundhiri dalam At-Targhib wa Tarhib, Nabi SAW mengatakan, tu'radul a'malu yaumal itsnaini wal khamis. Amal hamba itu dilaporkan setiap Senin dan Kamis. Fa uhibbu ayyurada 'amali wa ana sha'im. Maka aku ingin ketika amalku dilaporkan aku dalam keadaan puasa. Hadis riwayat Tirmidzi,
Ibnu Majah, Ahmad dan yang lainnya. Juga disebutkan dalam keterangan Ibnul Mulakkin, sehingga hadis ini hadis yang sahih. Tayyib. Maka di sana ada pelaporan pekanan. Kemudian ada laporan harian. Laporan harian terjadi setiap subuh dan asar. Nabi SAW mengatakan, yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Kita baca hadis ini. Hadisnya riwayat Bukhari. Yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Ada malaikat malam dan malaikat siang yang silih berganti menjaga kalian. Wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri. Mereka kumpul ketika salat subuh dan salat asar. Malaikat malam jaga dari mulai asar sampai subuh. Malaikat siang jaga dari mulai subuh sampai asar. Tsumma ya'rujul ladzina batu fikum. Yang sudah selesai jaga naik menuju Allah. Fayas'aluhum, lalu Allah bertanya kepada mereka, wa huwa a'lamu bihim, dan Allah paling tahu tentang kondisi hambanya. Untuk apa Allah bertanya? Untuk apa Allah bertanya? Sebagai saksi. Sehingga malaikat diminta untuk jadi saksi. Walaupun Allah tidak perlu bertanya ketika ingin mengetahui kondisi hambanya, tapi Allah bertanya dalam rangka menjadikan para malaikat sebagai saksi. Kaifa taraktum ibadi, bagaimana kondisi kalian meninggalkan hambaku? Bagaimana kondisi para hambaku ketika kalian tinggalkan mereka? Lalu mereka menjawab, fayaqulun, para malaikat itu menjawab, taraknahum wa hum yusallun. Kami tinggalkan mereka ketika mereka sedang salat. Wa atainahum wa hum yusallun. Dan kami datangi mereka saat mereka sedang salat. Masya Allah. Jawaban indah ini baru disampaikan apabila Bapak Ibu pada waktu subuh dan asar sholatnya tepat waktu. Ya. Sehingga kalau jenengan saat malaikat itu naik menuju Allah lalu ditanya, bagaimana kondisi hambaku ketika kau tinggalkan mereka? Ya Allah, aku tinggalkan mereka dalam keadaan sedang mancing, ya Allah. Nah itu berarti asar durung mulai, subuh durung mulai, dalam keadaan ngorok, ya, berarti dia durung tangi. Sesuai dengan aktivitas terakhir ketika malaikat itu meninggalkan kita. Maka pastikan dalam situasi seperti ini Bapak Ibu sedang dalam keadaan amal soleh. Itulah yang kita maksud tadi ya. Pelaporan amal dilakukan, ada harian, ada pekanan, dan ada tahunan. Nah, di waktu-waktu ini waktu ibadah. Setiap sore dan pagi waktu ibadah. Ketika Senin Kemis waktu puasa. Ketika Sya'ban, Nabi SAW rajin puasa di bulan Sya'ban. Nah, walhamdulillah, semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa dalam keadaan baik pada waktu para malaikat melaporkan amal kita. Selanjutnya, memperbanyak ibadah di malam nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu tanggal berapa? 15 Sya'ban. Ulama berbeda pendapat tentang status keutamaan malam nisfu Sya'ban. Kita akan baca terlebih dahulu. Apakah betul malam nisfu Sya'ban itu malam yang istimewa atau malam biasa sebagaimana malam-malam yang lain?
Ada malam istimewa yang disebutkan dalam Al-Quran. Malam apa itu? Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Sehingga ini malam istimewa yang ditegaskan dalam Al-Quran. Namun ada malam istimewa yang disebutkan dalam hadis dan ulama beda pendapat apakah itu malam istimewa atau tidak. Mengingat mereka beda pendapat dalam menilai keabsahan hadisnya. Pendapat pertama mengatakan tidak ada keutamaan khusus untuk malam nisfu Sya'ban. Statusnya sama dengan malam-malam biasa yang lainnya. Mereka menyatakan bahwa semua dalil yang menyebutkan keutamaan malam nisfu Sya'ban adalah hadis yang lemah. Di antara contohnya adalah Al-Hafidh Abu Syamah dalam kitab beliau Al-Ba'ith ala Inkaril Bid'ah. Sekarang kita akan lihat dulu biografinya Abu Syamah. Abu Syamah Al-Maqdisi. Kita buka di sini ya. Abu Syamah Al-Maqdisi. Nama aslinya Abdurrahman bin Ismail bin Ibrahim bin Utsman Al-Maqdisi. Ulama ahli fikih mazhab Syafi'i, ulama Syafi'iyah beliau. Ahli hadis, ahli sejarah, lebih dikenal dengan nama Abu Syamah dibandingkan dengan nama aslinya. Baik. Dilahirkan di Damaskus pada tahun 1203 Miladiyah dan meninggal tahun 1267. Kalau berarti di sini hijriahnya tahun berapa? Hijriahnya sekitar abad 6, 500-an atau 600-an beliau hidup. Berarti sekitar abad 6 atau abad 7. Ini kan dilahirkan tahun 599 Hijriah. Dan beliau meninggal tahun berapa ini? Di usia 64 tahun, berarti sekitar tahun 663 Hijriah beliau meninggal. Baik. Ini sezaman dengan An-Nawawi. Abu Syamah Al-Hafidh Abu Syamah Al-Maqdisi. Al-Hafidh Abu Syamah Al-Maqdisi mengatakan, Ibnu Dihyah, Al-Hafidh Abul Khitab Ibnu Dihyah dalam kitabnya tentang bulan Sya'ban mengatakan, Ibnu Dihyah ini seorang ahli hadis. Kita lihat dulu biografinya biar makin yakin yang mengatakan kayak gini siapa ya. Ibnu Dihyah. Abul Khitab Al-Hafidh Ibnu Dihyah Al-Kalbi. Namanya adalah Umar Ibn Hasan bin Ali dan seterusnya. Dan beliau dari Andalus. Kemudian di sini dilahirkan pada tahun 544. Kalau tadi Abu Syamah lahir tahun berapa? 599. Berarti lebih duluan Ibnu Dihyah. Dan wallahu alam di sini tidak dijelaskan madhabnya, tapi beliau berasal dari Andalusia. Kalau Andalus umumnya madhabnya adalah madhab Maliki. Di sini ada pujian yang disampaikan oleh As-Suyuti
dalam Bughyatul Wu'a kata beliau Umar Ibn Hasan dan seterusnya, Ibnu Dihya Al-Kalbi Al-Andalusi, Al-Hafidh Abul Khitab, termasuk di antara ulama kibar wa masyahir al-fudala, dan termasuk di antara orang hebat yang terkenal. Mutkinan di ilmu hadis, beliau mendalami ilmu hadis dan yang terkait dengan ilmu hadis. Arifan bin nahwi wal lughah, paham tentang ilmu nahwu dan bahasa. Baik, intinya beliau ulama kibar di abad 5 atau di abad 6 Hijriah. Nah, beliau mengatakan tidak ada satupun hadis sahih yang menyebutkan keutamaan nisfu Sya'ban. Ini keterangan dari Ibnu Dihya yang dikutip oleh Al-Hafidh Abu Syamah. Pendapat kedua mengatakan bahwa ada anjuran untuk memperbanyak amal di malam nisfu Sya'ban. Ini merupakan pendapat yang didukung oleh hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban." Sesungguhnya Allah melihat pada malam pertengahan Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Lalu Allah mengampuni seluruh makhluknya kecuali untuk orang musyrik dan orang yang sedang bermusuhan. Hadis Ibnu Majah dan Tabrani. Setelah membawakan hadis ini, menyebutkan beberapa waktu yang utama, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, pendapat yang dipegangi mayoritas ulama dan kebanyakan ulama dalam mazhab Hambali adalah meyakini adanya keutamaan malam nisfu Sya'ban. Ini juga sesuai keterangan Imam Ahmad, mengingat adanya banyak hadis yang terkait masalah ini serta dibenarkan oleh berbagai riwayat dari para sahabat dan tabi'in. Masyaallah. Ini keterangan Syekhul Islam. Ibnu Rajab yang beliau bermadzhab Hambali mengatakan, terkait malam nisfu Sya'ban, dulu para ulama tabi'in penduduk Syam seperti Khalid bin Ma'dan, Makhul, Luqman bin Amir dan beberapa tabi'in yang lainnya, mereka memuliakan dan bersungguh-sungguh dalam beribadah di malam itu. Kesimpulannya, dari keterangan di atas kita simpulkan, 1. Nisfu Sya'ban termasuk malam yang memiliki keutamaan. Hal ini berdasarkan hadis Abu Musa tadi, meskipun sebagian ulama menilai hadis ini dhaif, namun ada yang mengatakan statusnya sahih. Yang kedua, tidak ditemukan satupun riwayat yang menganjurkan amalan tertentu. Adanya cuman malam itu punya keistimewaan, tapi nggak ada amalan tertentu. Ketika nisfu Sya'ban, baik berupa puasa maupun sholat, hadis tadi hanya menyebutkan bahwa Allah mengampuni semua hambanya di malam nisfu Sya'ban, kecuali 2 jenis manusia, yaitu siapa tadi? Orang musyrik dan orang yang sedang bermusuhan. Yang ketiga, ulama berbeda pendapat apakah dianjurkan menghidupkan nisfu Sya'ban atau tidak. Sebagian ulama menganjurkan, seperti sikap beberapa ulama tabi'in yang bersungguh-sungguh ibadah. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa menghususkan nisfu Sya'ban dengan ibadah termasuk amalan yang tidak ada ajarannya. Kemudian ulama yang membolehkan memperbanyak amal di malam nisfu Sya'ban, mereka menegaskan tidak ada amalan khusus. Memperbanyak amal itu tidak sama dengan melakukan amal khusus. Wallahu a'lam. Baik, jadi kesimpulannya gimana? Tentang malam nisfu Sya'ban. Tentang malam nisfu Sya'ban. Pertama, ada yang menilai hadisnya dhaif. Ini pendapat siapa tadi? Ibnu Dihyah, sebagaimana kutipan Abu Syamah. Pendapat yang kedua, hadisnya sahih. Dan ini pendapat
Hambali, jumhur Hambali. Sudah? Yang menyatakan hadis sahih, mereka berpendapat, ada beda pendapat ya, tidak ada amal khusus. Atau mereka mengatakan tidak perlu amalan khusus, tidak perlu amalan tertentu. Yang kedua, atau mungkin lebih tepatnya bukan ini, tidak perlu memperbanyak ibadah. Tidak perlu memperbanyak ibadah. Ya sudah, amalan itu memang amalan istimewa, tapi kita tidak perlu memperbanyak ibadah. Seperti hari Jumat ya. Malam Jumat itu amalan hari yang istimewa. Hari Jumat juga hari yang istimewa. Tapi Nabi SAW melarang apa ketika hari Jumat? Puasa. Jangan puasa di hari Jumat saja. Meskipun hari Jumat itu hari yang istimewa. Pendapat yang kedua, perlu memperbanyak ibadah. Jadi kurang lebih ada 3 pendapat ini berkaitan dengan malam nisfu Sya'ban. Wallahu a'lam. Walhamdulillah, demikian yang kita sampaikan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.